Kisah seorang anak muda di zaman tabi'in dulu. Anak muda ini terkenal dengan tampannya, postur tubuh yang kekar, ya, jalur nasabnya yang suci, kaya raya dan soleh. Semua perempuan di wilayah Irak memuji-muji dia, diidolakan sudah. Yang perempuan yang soleha berharap jadi istrinya. Perempuan yang fasikah, yang buruk imannya, ini berharap berzina dengan dia. Penawaran selalu datang ke anak muda ini, zina. Zina gratis plus minta apa saja dikasih. Mau minta emas, mau minta kereta kencana, apa saja, yang penting mau berzina. Selalu dia tolak. Ringkas cerita, anak muda ini umurnya 20 tahun. Ada satu istri pejabat pemerintahan pada saat itu, terkenal juga dengan kecantikannya, dengan postur tubuh yang tinggi, yang semampai, yang segala macam hal kelebihan. Punya kelebihan, jalur nasabnya terkenal. Nikah sama seorang pejabat. Dia bilang sama teman-temannya, perempuan fasika ini bilang, saya akan taklukkan anak muda itu. Dia pasti berzina dengan saya. Kata teman-temannya, kalau kau bisa hebat, coba buktikan. Dia bilang, baiklah. Dia bilang sama dayang-dayang yang di rumah, ada 4 orang dayang-dayang pembantunya. Dia bilang, kalian tahu nggak si fulan? Kata si perempuan ini, kalian tahu nggak si fulan? Laki-laki ini dimaksud. Dayang-dayang bilang, iya, itu kami idolakan. Kalian mau berzina nggak sama dia? Maka spontan dayang-dayang ini orang fasika semua ini. Oh tentu saja. Jangankan berzina, berdampingan aja sudah kami merasa sebuah prestasi, apalagi berzina. Kata majikannya, saya akan berzina dengan dia. Dan kalau saya berhasil, saya akan berikan kalian kesempatan berzina dengan dia. Tapi kalian harus dukung saya. Baik, apa yang kami harus lakukan? Kebetulan rumah anak muda ini, Bapak Ibu sekalian, rumahnya dia dengan masjid, ngelewatin rumahnya si perempuan ini. Jadi 5 waktu sholat kalau ke masjid pasti lewat rumahnya orang ini, rumah pejabat ini. Perempuan fasikah ini menunggu dalam kisah yang dikatakan suaminya sampai safar, tugas negara. Dia tahu kapan safar suami, dan zaman dulu teman-teman orang kalau safar itu bisa sampai 3 bulan. Karena memang nggak ada transportasi kayak kita sekarang, nggak ada pesawat, orang naik kuda. Bisa hidup, bisa mati gitu. Safarlah si pejabat ini keluar Irak pada saat itu bertugas negara. Ringkas cerita si perempuan ini mulai menjalankan tipu syaitannya. Dia bilang sama dayang-dayangnya, suami saya sudah safar semalam, sebentar kalau anak muda ini lewat, waktu itu kebetulan duhur siang hari. Kalau perempuan laki-laki ini lewat, tahan dia. Dan kalian keluar bilang, di dalam rumah kami sambil kalian menangis-nangis, tuan kami sedang sakarat, akan meninggal dunia. Suaminya nggak ada laki-laki. Tolonglah. Kalau dia masuk ke dalam rumah, jebak dia. Maka dayang-dayang bilang, baiklah. Lewatlah si anak muda tokoh kita ini. Kemudian dayang-dayang ini keluar, tiba-tiba buka pintu, nangis-nangis. Tuan saya di dalam lagi sakarat dan tolong bantulah. Nah, laki-laki ini mungkin seperti orang di antara kita juga kalau tahu seperti ini, lillahi ta'ala dia masuk ingin membantu. Karena ini juga orang-orang pada tahu orang lewat di situ. Begitu masuk ditutup pintu, kata dayang-dayang ini sama tuan rumahnya sekalian, kamu sekarang sudah terjebak dalam jebakan kami. Kamu harus berzina dengan kami. Kalau tidak, kami semua berlima akan teriak ke orang-orang kalau kau datang untuk menzinai kami, kau akan memerkosa kami. Jadi dijebak untuk berbuat zina. Ini bukan orang seperti seseorang di antara kita sengaja mampir ke tempat zina atau ngerayu perempuan. Perempuannya yang minta, lima-limahnya. Zina gratis di sini. Plus lagi si tuannya bilang apa? Kalau kau zina dengan saya, maka apa saja yang kau minta saya kasih. Mau minta emas, mau minta kereta kencana, kalau kita sekarang mobil mewah, minta apa saja. Yang penting zina dengan saya. Plus, kapan saja kau butuh zina, datang ke sini. Digodain dengan minyak wanginya, dengan penampilannya, dengan kata-katanya.
Laki-lakinya anak muda selalu tegar. Dia mengatakan, hai fulana, bertakwalah kepada Allah. Allah maha melihat, Allah tahu nih. Kamu jangan bermaksiat kepada Allah dan jangan kau khianati suamimu. Berbahaya, hukuman Allah akan datang. Tidak mau terpengaruh. Perempuan ini sudah masuk di benaknya pikiran syaitan. Yang terakhir teman-teman sekalian, anak muda ini berdoa kepada Allah. Lihat di sini yang saksi bahasan bagaimana seseorang menjaga hubungan sama pencipta Allah ini. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku selalu menjaga kesucian kemaluanku agar aku tidak berzina, tidak melanggar hukum-Mu ya Allah. Dan Engkau menjadikan zina sebagai dosa besar. Sekarang aku dijebak untuk berzina, maka selamatkanlah aku dari jebakan syaitan ini. Allah punya cara teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah anak muda ini rasa mules tiba-tiba dalam kisah yang dikatakan. Jadi perutnya tidak enak, sakit, mau buang air besar. Lalu dia bilang sama perempuan ini, perut saya sakit. Memang apa adanya? Saya mau buang air. Kata si tuan rumahnya, itu kamar mandi WC di sana. Kamu silakan selesaikan dari kamu, keluar tetap zina sama kalian. Anak muda ini masuk ke WC sambil berpikir, dia sambil buang air. Subhanallah, kisahnya begitu. Setelah buang air, muncul ide dia sebagai pertolongan dari Allah. Dia ambil kotorannya. Anak muda ini bersih sekali, wangi, bersih, orangnya gagah. Tidak pernah begini, tapi tiba-tiba muncul idenya. Dia ambil kotorannya sendiri, lalu digosok di bajunya. Sedikit, tidak banyak. Begitu dia keluar dari kamar mandi WC, si perempuan ini lihat, perempuan ini orang kaya, biasa bersih, biasa wangi. Lihat kotoran di badan. Kok kamu begini, jorok sekali kalau bahasa kita. Dia bilang, saya begini sekarang. Inilah saya. Maka tuan rumahnya bilang sama dayang-dayangnya, keluarkan laki-laki ini dari rumah saya, karena saya tidak pernah temukan laki-laki sejorok dia. Tidak mungkin saya mau berzina sama orang begini. Maka laki-laki tersebut keluar teman-teman sekalian. Begitu depan pintu orang ini, sujud syukur kepada Allah karena tidak jadi berzina. Bayangkan bagaimana seseorang kalau tahu Tuhannya, bisa, kalau tadi Nabi SAW dalam kondisi sakit, musibah sedang datang, bisa sabar. Dan pada saat itu puncaknya Allah akan datangkan pertolongan. Orang anak muda ini diajak berzina gratis, bisa dapat dengan menikmati mereka, dapat lagi hadiah-hadiah, bisa dia tinggalkan karena tahu bagaimana menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah.